Ya, kembali di Lunch Talk dan masih bersama dengan saya Bapak Joni Simanjuntak. Pak Joni, lalu kemudian akhirnya kenapa nih DPRD akhirnya memutuskan hak angket? Ini Iya. alasannya kenapa? Jadi begini, hak interpelasi adalah hak bertanya ya, ya Dewan ya kepada Gubernur atas kebijakan-kebijakannya. Dalam hal tadi juga yang penting strategis berdampak luas bagi masyarakat. Tapi itu kan dalam hal kita bertanya sesuatu yang belum begitu jelas, masih belum terang benderang. Saya bisa kasih contoh misalnya begini. Kalau anggota DPRD mengatakan bahwa kepemimpinan Pak Gubernur ini kurang bagus kalau kita tinjau dari daya serap anggaran, ya daya serapnya, ya itu kan perlu kita pertanyakan. Kenapa daya serapnya kurang? Karena faktor ini. Ya kita mungkin ajukan interpelasi. Tapi hak angket ini kan penyelidikan, ya sudah jelas ada pengakuan bahwa Gubernur ya mengirimkan APBD yang bukan hasil kesepakatan ini. Nah kan sudah terang benderang, ngapain lagi kita bertanya sama beliau? Langsung aja kita selidiki, tak kita lihat bagaimana. Nanti di situ DPRD akan. Tapi kalau diselidiki bukankah lebih baik interpelasi saja Pak Joni, biar Pak Ahok bisa langsung menjelaskan begitu? Siapa? Dalam interpelasi kan hak Ahok juga diberikan hak untuk menjawab. Kenapa saya pikir bagi kita itu kurang begitu penting lah ya. Karena memang kita katakan tadi anggaran itu kan sudah diakui dikirimkan ke sana. Ya, dia mengatakan dia mau mengacu kepada surat edaran Kemendagri. Jadi hasil kesepakatan DPRD ini kita nggak pikirin itu, ya, karena Pak Gubernur menganggap dia bisa membuat aturan sendiri, gitu. Anggapan kita seperti itu. Baik, nanti efektivitas dari hak angket ini apakah kemudian nanti bisa memaksa Ahok untuk merubah kebijakannya, Pak Joni? Ya, makanya kita bilang begini loh. Saya mau mengatakan bahwa ketika kita berbicara hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, saya pikir itu kan inherent dalam tugas DPRD, bahagian dari mereka sendiri. Kita anggap aja ini hal biasa, seperti mentari terbit di pagi hari. Jadi tidak ada langsung kita katakan ini luar biasa. Cuma memang dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia hal-hal seperti ini kan jarang dilakukan. Karena apa bisa jarang dilakukan? Karena semangat bermusyawarah, ya semangat hubungan kemitraan itu kan tumbuh selama ini. Ya. Baik, nah, Pak Joni, apakah sudah dipikirkan juga Pak? Ini kan berkaitan dengan kepentingan publik juga. Ini berkaitan dengan semakin lamanya tertundanya proses pembahasan ini, semakin tertundanya begitu proses penyerapan anggaran nanti. Nah ini bagaimana nih kemudian? Lah kalau DPRD secepatnya bila perlu kita tanda tangani. Kita dalam keputusan kita seperti itu. Ya kita siapkan dan itu udah diokin. Pokoknya apa yang kita kirim kemarin kan kita buat counter kemarin itu. Ya hasil kesepakatan bersama itu ditandatangani oleh Ketua DPRD dengan para unsur pimpinan DPRD. Itu sudah dikirim ke Mendagri. Secepatnya itu ada pimpinan DPRD akan tanda tangan. Lalu kemudian menurut Anda kenapa Ahok berbeda dengan yang sudah disepakati? Itu kenapa? Alasannya kenapa? Ya Pak Ahok ini kan menganggap bahwa diri dia ini seolah-olah aturan, dia bisa bikin aturan sendiri dengan pencitraan bahwa dia adalah pemimpin yang bersih, ya pemimpin yang artinya pengabdi kepada masyarakat. Saya pikir itu cara beliau, ya. Nah, padahal kalau kita mau buat mainan sendiri, ya kan seluruh tindakan eksekutif, seluruh kebijakan eksekutif baik DPRD kan harus ada payung hukumnya. Kalau tidak ada payung hukumnya, maka kita akan jalan sendiri-sendiri. Yang satu ke utara, yang satu ke selatan. Nah, adanya aturan main ini adalah supaya terjadi ketertiban, kan? Baik, Pak Joni, Pak Ahok ini juga mengatakan ada bukti bahwa DPRD ini mengajukan anggaran 8,8 triliun. Ini katanya anggaran siluman. Tanggapan? Ya itu kan cara-cara gubernur selama ini untuk menyampaikan hal-hal seperti itu. Saya pikir irrelevan dengan persoalan ini. Persoalan kita sekarang adalah bahwa gubernur melanggar aturan. Yang harus dikirimkan ke Mendagri itu adalah hasil keputusan bersama, kesepakatan bersama, pembahasan bersama eksekutif dengan legislatif. Dia kan sekarang mau mencoba mengalih-alihkan, ya. Karena Pak Gubernur ini kan citranya di masyarakat seolah-olah pemimpin ini kan pemimpin bersih. Maka dia munculkan bahwa DPRD itu ada main 8, triliun, nanti tinggal dia buktikan aja. Tidak benar itu? Tidak ada, itu omongan dia. Ya sama aja ketika Gubernur kemarin berbicara, banjir dia bilang sabotase. Banjir katanya urusan PLN.
gaya kepemimpinan seperti itu ya kan saya sudah langsung mengatakan buruk muka cermin dibelah. Baik, bagaimana dengan alasan e-budgeting, Pak? Ini kan juga salah satu alasan dari Pemda DKI. Iya. Sangat-sangat setuju DPRD DKI dengan e-budgeting. Itu adalah salah satu upaya bagaimana supaya anggaran itu memang tidak bisa di-markup sesuai dengan harga. Tapi e-budgetingnya adalah sesudah hasil keputusan bersama ini. DPRD dengan legislatif. Bukan e-budgeting yang hasil kreasi eksekutif, kita nggak diikutsertakan. Kalau misalnya mereka sudah buat anggaran, bikin e-budgeting dikunci, apa gunanya fungsi anggaran DPRD ini? Gitu loh. Kalau nanti misalnya ada undang-undang membuat tidak ada lagi fungsi DPRD, fungsi anggarannya, ya nggak masalah. Ini kan masih ada dan melekat gitu loh. Baik, lalu kemudian ini Pak Joni, kalau kita kembali lagi kepada landasan hukum yang Pemda lakukan tadi, itu berdasarkan SK dari MK. Ini kan bukankah dari keputusan dari MK ini semua harus mengikuti semua lembaga negara? Kita tidak pernah dapat DPRD sendiri pun belum pernah dapat surat edaran itu. Kita kan tahu penyelenggara pemerintahan di daerah itu adalah gubernur beserta DPRD. Kalau gubernur dapat surat edaran tentang itu, mosok DPRD juga nggak dapat, kan gitu loh. Mengada-ngada? Ya saya pikir mengada-ada, sama aja. Seperti yang saya katakan tadi itu, banjir katanya sabotase. Oke, baik. Pak Joni, kita lanjutkan lagi dialog kita di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.